sebenarnya dia sudah ber-SH, produknya ini sudah bersertifikat halal, namun terindikasi ada kriteria yang tidak halal dalam entah dalam prosesnya, entah dalam kelima tadi itu, kelima hal yang perlu ditangani tadi itu. Ternyata kok dia bahannya tidak ber-SH ya dalam produknya, dalam prosesnya, dan seterusnya. Maka ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyelia halal untuk produk yang tidak memenuhi kriteria itu. Perlu ditelusur penyebab ketidaksesuaiannya itu karena hal apa, gitu ya. Ya, jadi maksud dari produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah sebenarnya produknya itu sudah disertifikasi, tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan. Entah dalam penggunaan bahan barunya, ada bahan baru yang digunakan, atau dalam eh, produksi menggunakan fasilitas yang tidak sesuai kriteria. Nah, seperti itu. Maka produk yang tidak memenuhi kriteria ini itu akan terlihat ketika proses pengawasan misalnya oleh pemeriksaan oleh audit misalnya ya, atau terdetek saat uji laboratorium misalnya gitu. Itu bisa jadi ya, bisa aja terjadi itu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, jadi yang dimaksud adalah produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu adalah produk yang sebenarnya sudah mendapatkan SH, tetapi ternyata dalam praktek praktek produksinya itu misalnya satu ya, dia menggunakan bahan yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, jadi kok masuk bahannya gitu ya, teridentifikasi gitu ya saat audit misalnya ketahuan. Nah, ini kok bahannya eh, harusnya tidak boleh digunakan, tidak jelas kehalalannya. Nah, kok dipakai? Nah, ini penanggung jawabnya siapa ini di sini? Kan berarti penyeliannya. Nah, kemudian produsen menggunakan atau mengganti bahan tanpa melalui proses pemeriksaan halal ulang. Nah, makanya tadi harus dipastikan ya, baik ketika beli bahan, bahan datang, disimpan sampai bahan itu diterimakan ke bagian produksi. Nah, ini kadang di tengah jalan ini loh ya, ada penyimpangan-penyimpangan. Mungkin saja bisa terjadi. Nah, ketika audit proses audit dilaksanakan ketahuan misalnya. Ini kan maka menjadi temuan. Kemudian atau bisa jadi diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria halal. Misalnya diproduksinya di tempat yang terkontaminasi najis misalnya, atau tidak terpisah dari produk yang haram. Nah, baik dalam proses penyimpanan atau proses pengolahannya. Jadi misalnya campur ya, dapurnya, alat-alatnya. Nah, ini maka itu termasuk sebagai produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Maka apa yang harus dilakukan? Jika ada terjadi hal demikian, maka perusahaan harus punya prosedur. Prosedur yang memuat bagaimana penanganan jika terjadi hal seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Karena produknya sudah terlanjur diproduksi. Nah, maka ada beberapa cara dalam penanganannya, yaitu tentu saja langkah yang misalnya masih diketahuinya sebelum masuk ke pembeli ya, maka bahan seperti itu, barang atau produk seperti itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual ke pembeli yang mensyaratkan produk halal. Ya. Jadi misalnya dipasok ke biasanya restoran A ya yang sudah
ber-SH, tentu dia akan memasok, mengambil bahan-bahan yang sudah ber-SH juga. Nah, maka barang ini, produk itu nggak boleh masuk ke eh, resto itu. Tuh, nggak boleh. Karena dia mensyaratkan barangnya harus sudah halal. Nah, ternyata ini ada bahan yang tadi tidak memenuhi kriteria halal. Itu tidak boleh dijual. Tapi kalau dijual ke yang belum ber-SH, ya tentu saja mungkin boleh ya, karena kan dia memang produknya tidak tidak atau belum apa restonya belum ber-SH misalnya kan boleh. Tadi proses eh, halal atau tidaknya itu kita yang mengetahui ya sebagai penyedia. Nah, tapi jika terlanjur sudah dijual, maka produk ini harus ditarik. Nah, ditariknya itu bisa ada macam-macam tahapannya ya. Bisa di reward, jadi proses ulang, bisa juga di downgrade. Downgrade berarti diturunkan standarnya. Misalnya dalam hal ini seringkali kan kita mendapatkan atau membeli ya atau mengetahui penjualan produk reject gitu misalnya. Nah, itu sama seperti ini. Berarti dia teridentifikasi ini tidak masuk quality, tidak masuk jaminan mutu. Ya, ada yang salah di sini, walaupun reject ringan. Ah, tapi tetap berarti tidak masuk eh, apa namanya standar. Mesti harganya kan jelas lebih murah. Jadi ada tiga tahap, ada bisa di reward, rework, di downgrade atau reformulasi. Reformulasi. Ini semua harus ada prosedurnya. Nah, kalau misalnya nanti terlanjur sudah tidak bisa lagi ya dikonsumsi, nah maka tentu saja menjadi eh, bahan pakan, harus dimusnahkan. Nah, ini berita acaranya harus ada apa namanya prosedurnya ya untuk pemusnahan bahan. Itu ini saya contohkan ada studi kasus, ini contoh SOP ya. Nah, SOP penanganan produk yang tidak sesuai. Jadi ada prosedurnya, apa yang harus dilakukan. Kira ini secara bahan, nanti saya kasih contoh eh, anu ya, tugas dulu ya. Ini contoh. Saya share video, bisa nggak ya? Hmm, bentar. Sebentar sebelum saya kasih tugas, saya mau contohkan dulu sebentar. Ada video yang ingin saya tampilkan. Ini, nah ini bisa dibuka nggak ya? Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan Video- wordnya Oh, aja. Ya. Videonya oh enggak, ya, oh videonya nggak? enggak. Belum, Bu, videonya. Oh, ya, 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 ya. Sebentar. Sebentar. Biar cara nih Mbak Faza, biar muncul video.
Bentar ya, saya coba. Kalau ini muncul nggak? Muncul, Bu. Ini muncul. Oke, ini coba ya. eh Ditonton. Sebentar, kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Ya, jadi ini bisa dilihat ya sebelum membuat tugas ya. Nah, di sini adalah proses pembuatan bakso. Kita lihat sebentar. Tidak ada suaranya. Masih nggak ada suaranya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak ada suaranya ya. Nih. Kita membutuhkan makanan untuk menaikkan suhu tubuh. Saat suhu udara yang dingin, ya sih makan makanan yang berkuah hangat, ya kan? Yang penting dilihat prosesnya ya. Kalau Nggak apa-apa, nggak ada suaranya. nggak lewat juga. Aduh, ini Oke. bakso instan. Bakso instan yang satu ini diproduksi dengan teknologi modern. Jadi
pengaruh ruangan baru. Stella Elektrik. Uangnya sama dari hari pertama sampai hari ke-30. Stella Elektrik. Ya, baik. Itu tadi apa namanya? Saya setelkan proses pembuatan bakso ya. Jadi bakso yang seringkali kita konsumsi. Ini kebetulan eh, bakso. Jadi apa namanya? Kita melihat proses pembuatannya sampai dilakukan pengemasan dan eh, dikonsumsi. Ya. Kalau misalnya warung-warung bakso itu umumnya kan dia membuat baksonya sendiri gitu ya. Nah itu ini tadi proses yang menggunakan bakso instan. Nah, sekarang saya pengen bertanya ya dari peserta, kira-kira dari video yang Anda tonton tadi, video singkat tadi, ada berapa proses yang perlu menjadi perhatian kita ya untuk kita awasi, untuk kita lakukan pengawasan demi menjaga standar bahwa prosesnya tetap memenuhi kriteria halal. Kira-kira proses apa yang Anda lihat? Ini kan Anda eh, berperan seolah-olah menjadi penyelia. Siapa yang bisa menyampaikan proses apa yang menjadi perhatian? Ini kita fokusnya di proses karena untuk pembelian bahan baku, pengawasan penyimpanannya itu kan tentu di luar kontrol yang tidak terlihat di dalam video ya. Tapi kalau tadi yang dilihat di video tentu itu prosesnya. Nah, silakan proses apa yang bisa Anda lihat tadi? Ini penyeliannya harus jeli nih. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan? Oh, Mohon izin, Bu. iya, silakan. Siapa ini? Sebutkan namanya. Ya, Novia, Bu. Dari Dari, Teknik Industri. iya, silakan, Mbak Novia. Saya mau coba tadi untuk yang proses ya, Bu ya. Tadi ada Iya, proses dari daging dimasukkan gimana? ke kresek. Kresek yang mana dia Mm-mm, dipindahkan mm-mm, untuk digiling selanjutnya untuk dileburkan dengan bahan yang lain. Nah, di situ mm-mm. sepertinya kenapa di situ pakai kresek ya, Bu ya? Di situ ada kresek merah kan tadi. Kresek merah di situ mana? Iya, silakan. Iya, mohon maaf tadi anak saya lagi itu dulu. Ya, jadi Mm-mm, dari proses tersebut mungkin itu harus dipikirkan kembali ada kresek di situ. Kreseknya apakah terjaga atau enggak kreseknya juga apakah sudah didaftarkan juga misalnya ada eh, alat yang es kreseknya itu bahannya sesuai tidak. Itu mungkin harus jadi perhatian tuh karena tadi ada pemindahan menggunakan kresek yang dimasuk ke situ. Terus habis itu tadi juga ada dia pengadukan mungkin ya Bu. Dia kan ada yang waktu pas dipegang itu sama manusia itu juga harus dilihat sama di situ ada yang pas berjalan baksonya itu kan ada rollnya juga itu alat berjalannya terus ada metal detektor itu prosesnya apa seperti itu dan apakah itu juga mm-mm, wadah-wadahnya itu sudah dipastikan juga kebersihannya kan itu tadi ada banyak wadah ya apakah itu digunakan berulang mm-mm, seperti itu mungkin di situ sih Bu. mm-mm. Ya, ya, itu yang terlihat dalam pencermatan Mbak Novia ya. Betul, iya. Secara kasat Baik, mata aja yang saya ya, paham dari video. sekilas ya, ya. Betul. Ya, baik. Yang lain misalnya, yang lain dari prodi kimia atau biologi. Bu, saya izin menjawab.
Iya, siapa? Kalau yang saya lihat itu Namanya mungkin siapa? Namanya siapa, Mbak? Salma, Bu. Oh, Salma. Prodi? Ini ya, Oh, kimia. Gimana? dari video yang tadi saya lihat, mungkin bisa digarisbawahi di bagian proses penggilingan, lalu pemanasan sama pengemasan produk ke dalam plastik, Bu. Kenapa? Apa yang Anda cermati di situ? Dulu saya pernah belajar di keamanan pangan, kalau di bagian proses itu terdapat titik kritisnya, Bu. Apa misalnya? Kayak di pemanasan itu suhunya yang diperlukan harus berapa Celcius, derajat Celcius gitu, Bu. Untuk keamanan, oke. Di situ berarti ada proses penggilingan, kemudian Pemanasan. pengadukan dan pemanasan dan pengemasan ya. Itu yang menjadi perhatian. Oke, boleh. Satu lagi dari prodi biologi mungkin. Dari prodi biologi, proses apa yang menjadi perhatian? Siapa? Biologi, misalnya Steffi. Steffi, mana Steffi? Diri, Steffi Bu. ada? Ya. Silahkan apa yang Anda cermati dari pengamatan pembuatan video tadi? Bagaimana, Mbak? Masih bingung atau gimana? Ya, baik. Ya, kalau masih bingung ya, tadi cuma sekilas misalnya ya. Baik, mungkin saya simpulkan di sini ya, bahwa dalam proses tadi pembuatan bakso yang kita lihat di video, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Seperti yang disampaikan oleh dua rekan Anda, mungkin bisa kita terima dengan penggilingan daging. Kemudian ada proses pencampuran bahan, ya, mixing kan daging, kemudian dicampur tepung, ya, kemudian bumbu-bumbu, gitu ya. Nah, kemudian proses pencetakan bakso, jadi bulat-bulat itu. Kalau secara manual kan tangan yang berperan, tapi di situ mesin. Nah, kemudian ada proses perebusan bakso. Rebusan bakso, jadi sudah setengah matang tuh baksonya sebenarnya karena ini instan ya, frozen. Nah, kemudian juga ada proses pembekuan ya kan masuk freezer tuh suhunya tertentu dan yang terakhir dikemas. Nah, ada 6 proses ya yang terlihat secara apa tadi ya secara utuh tadi ya. Nah, memang pada setiap proses ini itu kita perlu memastikan baik terkait penggunaan alat-alat pendukung atau bahan-bahan penolong tadi seperti yang disampaikan oleh tadi Mbak Novia tadi plastik ya. Nah, plastiknya eh, itu perlu dicermati ulang apakah cukup bersih atau sudah memenuhi standar plastik yang digunakan. Juga pada saat perebusan bakso. Nah, ini hal yang kadang terlewatkan ya terkait dengan air, air yang digunakan. Apakah air sumur atau air isi ulang atau air apa ini yang digunakan untuk merebus? Karena eh, juga harus kita perhatikan apakah dia menggunakan filter gitu ya, PDAM-nya itu, misalnya airnya di PDAM ya, itu menggunakan filter nggak? Nah, justru yang riskan atau menjadi titik kritisnya itu di eh,
apa namanya filternya. Karena filternya itu ada yang dibuat dari tulang babi. Nah, maka kita harus memastikan filternya itu apakah sudah ber-SH atau belum. Jadi memang proses kalau kalau kita apa istilahnya itu mengajukan produk kita ingin tersertifikasi halal itu jadi semuanya ya semua harus dipastikan itu memenuhi kriteria halal baik dari mulai bahan, proses, produk sampai eh, evaluasinya itu harus atau tadi ada pengembangan produk itu harus benar-benar kita pastikan apakah semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Atau memang berat menjadi tanggung jawab seorang penyelia ya ini tanggung jawabnya besar ya dunia akhirat ini ya ya ke masyarakat dan juga ke atas. Nah, tapi tentu saja itu akan seimbang ya dengan hak yang diterima itu konsekuensinya seimbang karena tanggung jawab tugasnya itu berat maka yang didapatkan juga akan sesuai. Nah, saya akan beri tugas ya yang itu berupa latihan Anda sebagai penyelia apa yang harus dilaporkan. Mungkin saya tunjukkan dulu sebelum nanti Anda buat eh, laporannya. Jadi ini membuat laporan. Terlihat ya di layar ya. Jadi masih terkait dengan bakso tadi. Di situ saya tunjuk apa namanya saya berikan link tadi, link videonya juga jadi bisa diputar ulang ya untuk dilihat lagi. Yang ada berapa kasus nih ya? Ada 4 kasus ya. Yang pertama bahwa PT Bakso ABC ini kita anggap industri bakso ABC ya memproduksi frozen bakso siap saji. Nah, pengadaan bahan dilakukan oleh bagian purchasing. Jadi bagiannya sendiri yang melakukan pembelian daging sapi import ke supplier X. Nah, daging sapi pun tiba di Central Kitchen, namun nah ini yang Anda lihat saat uh, pengawasan. Pada saat pengecekan dokumen sertifikat halal, informasi tanggal penjembelihan, tanggal pengemasan, nomor rumah potong berbeda dengan yang tercantum di label kemasan daging. Nah, padahal bagian purchasing sudah melakukan proses pembelian sesuai daftar bahan halal. Itu kasus pertama. Kemudian kasus kedua, ini yang saya beri warna kuning-kuning ini ya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi bakso, sekarang bagian manajemen berencana untuk menggunakan maklon penggilingan daging di tempat lain yang belum memiliki sertifikat halal. Jadi seringkali begini, seringkali perusahaan bakso itu atau yang UMK aja ya, taraf UMK saja ya, itu contoh misalnya produknya bukan bakso, misalnya apa namanya kue gitu, kue yang menggunakan santan. Nah, itu kadang dia tidak membuat santan sendiri. Jadi dia akan order ke tempat lain yang itu nanti datang sudah dalam bentuk santan gitu loh. Jadi bukan dia tidak membeli kelapa gitu atau kelapa parut enggak. Itu dia sudah datang dalam bentuk santan. Nah, maka ini kan harus menjadi perhatian airnya itu tadi ya. Kalau dalam hal ini kasus bakso ini eh, karena tidak mampu atau tidak sanggup dalam melakukan penggilingan daging sendiri, maka dia menggunakan jasa maklon penggilingan daging di tempat lain. Itu kasus kedua. Kasus ketiga, untuk mempercepat proses transportasi produk ke outlet, manajemen ingin menggunakan jasa transporter pihak ketiga. Nah, ini juga proses alur pengirimannya ya. Nah, yang keempat, bagian pengembangan produk ini melakukan inovasi. Inovasi ini mengembangkan produk selain bakso, itu ada produk lain, yaitu beef bacon frozen dan patty hamburger. Nah, pada saat semua proses perencanaan tersebut sedang berlangsung,
Nah, kebetulan Bapak, Ibu, atau para peserta ini sebagai penyelia sedang melakukan pengawasan proses produk halal di situ. Maka saya minta Anda dari 4 kasus ini membuat laporannya. Bagaimana laporan pengawasannya untuk rekomendasi pada owner formnya. Nah, silakan Anda nanti menuliskan langkah yang harus dilakukan. Itu latihan ya, menjadi seorang penyelia. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait tugas. Jadi tugasnya ini bisa Anda kerjakan tidak lama-lama ya, mungkin setelah selesai pelatihan. Maksudnya nanti kan berakhir sore ya. Nah, setelah itu nanti langsung aja dikerjakan. Saya terimanya habis Isya gitu, Bu ya. Gimana Mbak Ibu Faza? mohon izin untuk lembar jawaban tadi itu nanti dikasih formatnya atau gimana ya, Bu? Ini nanti saya share ya, nanti saya share soalnya ini, saya berikan ke Mbak Faza, nanti Iya, di share di link gitu ya Mbak Faza ya. Nah, iya. Anda kan bisa lihat, tulis ulang formatnya itu. Kalau boleh, kalau deadline-nya Isya, di sana sekarang aja Bu, biar sambil dikerjain juga bisa. Oh, boleh aja, kan Gitu. deadline, artinya Iya. paling lambat ya. Kalau mau Iya. dikerjakan sekarang, itu lebih baik. Iya. Gitu Ya, kalau mungkin mau. boleh materinya tadi di-share aja dulu, Oh Bu. iya, di-share aja. Di-share Iya, kemana boleh. nih Mbak saya? Mbak Novia mahasiswa atau apa nih? Boleh kan Saya mahasiswa, Bu. Tapi Oh, kayaknya mahasiswa. udah sibuk banget ya. Iya, iya mahasiswa, tapi mahasiswa S2, Bu. Jadi sambil sambil kerja Oke, gitu. ya, 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 bisa ya, Bu, baik. Di mana Mbak nge-share-nya maksud saya? Saya kasihkan ke Mbak mana boleh nih? kan Ke grup aja. kemauan Bu, nanti saya masukkan. Oh iya ya, iya ya. Iya, nanti saya share di drive-nya langsung. Oh ya, saya share di grup ya Mbak ya. Iya, iya Bu. Ya. Sambil nunggu, silakan kalau ada Ini boleh pertanyaan. Bu, Tidak, deadline-nya Isya karena selesainya selesainya kapan? Selesai pelatihan? Siang, Bu. Oh, siang. Oke, boleh. Silakan kalau ada yang akan ditanyakan. Sudah saya share ya, Mbak. Sudah Oh saya iya Bu, share ya, Mbak Faza. Baik, kalau ada pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi, monggo dipersilakan pada peserta pelatihan. Masih ada waktu 10 menit ya ini, Mbak Faza ya. Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Iya, Bu. Mbak Novia aktif nih, bagus. Ya. Ya. Mas, saya sedikit sedikit pertanyaan nih Bu yang saya pikirkan tuh. Misalnya nih Bu, kita kan sebagai penyelia maupun nanti auditor internal nih Bu. Nah, kita menemukan kasus yang tadi seperti yang tadi ada contoh soalnya. Nah, apabila nih kita sudah memberikan masukan, kita sudah memberikan saran, kita sudah memberikan istilahnya eh, hal yang baik yang bisa dilakukan, tapi mereka tidak melakukan nih sebagai penilaian maupun auditor internal, apa baiknya kita gitu Bu? Langkah yang bisa kita lakukan setelah kita udah the best effort kita advice mereka gitu, tapi mereka mak gini aja atau enggak enggak deh mereka ada perselisihan yang mungkin akhirnya enggak match nih, jadi sebagai penyelia atau auditor internal kita harus bersikap seperti apa sih Bu gitu. Ya, jadi memang terkait halal ini selain apa namanya tanggung jawab kita pada masyarakat itu khususnya pasti pada yang di atas ya, apalagi kaitannya sama halal ya kan. Nah, ini memang perlu komit yang kuat
khususnya dari owner atau pelaku usaha itu sendiri. Itu pertama itu satu yang harus menjadi apa namanya fondasi yang kuat. Karena memang seringkali hanya untuk kebutuhan eh, komersil ya atau kebutuhan pasar itu sertifikat halal SH itu hanya menjadi ikon saja ya karena harapannya biar bisa jadi lebih dipercaya oleh Daya masyarakat. tarik, Namun betul. iya Ada seperti sesaat itu. itu. Nah, maka ini tadi kembali ke komitmen dari pelaku usahanya ya. Yang itu kita bisa eh, mengingatkan ya, tapi sebagai bukan pemegang kebijakan ya, tentu saja yang sudah kita lakukan sebagai penyelia itu sudah benar. Nah, itu bisa saja kalau misalnya, jadi kembali harus diingat ini memang makanya syarat utama dia apa namanya syarat utama penyelia halal itu tidak harus ya beragama Islam, yang auditor yang harus beragama Islam itu ya. Memang tadi kembali ke komitmen. Nah, kalau misalnya hal baik itu kok tidak diikuti sesuai dengan prosedur kriteria, kita bisa melakukan pelaporan. Nanti yang melaporkan bukan pihak internal. Dalam hal ini kan internal nih, berarti kita sebagai bagian dari perusahaan itu kan berarti kita pihak internal ya. Itu bisa kita laporkan ke pihak eksternal, eh, bisa lembaga yang itu yang akan melaporkan ke BPJPH. Nanti bisa dilakukan eh, pengecekan atau surveillance, itu bisa pengecekan kembali apakah apa yang diisukan yang beredar itu eh, memang terjadi penyimpangan. Itu bisa nanti dicabut atau ditarik eh, SH-nya gitu Mbak. Yang penting tugas kita sebagai penyelia sudah dilakukan dengan sesuai prosedur. Berarti apakah ada kode etiknya emang seperti itu, Bu? Jadi misalnya kayak gitu, kita sebagai itu, oh ternyata tidak para pelaku usaha ini kurang patuh sebagaimana. Jadi apakah kita sebagai, ya kita kan sebagai tim mereka ya sebenarnya. Tapi begitu kita ternyata, oh tidak sesuai nih, walaupun kita sudah Sebenarnya, dapat advice, apakah ada kode sebenarnya etik iya. atau nanti justru kita kena pelanggaran gitu misalnya, Bu? Iya, ya. Sejauh ini sih belum sampai seperti itu ya. Eh, artinya itu proses evaluasi itu pasti kan untuk kebaikan juga ya. Artinya evaluasi yang dilakukan ketika tadi yang disampaikan oleh narsum sebelumnya ada audit internal, ada kaji ulang manajemen, itu kan semua adalah proses untuk mengarah ke perbaikan dan kebaikan Betul. gitu. Saya kira kok sejauh ini tidak sampai ya ada em, pelanggaran atau ketidaksesuaian yang ketika diberi masukan kok malah nggak mau gitu, belum ada. Tapi kalau terkait kode etik saya kurang paham ya, apakah memang ada. Namun sejauh yang saya ketahui itu bisa dilakukan pelaporan oleh pihak eksternal. Jadi pengawasan tadi kan seperti yang saya sampaikan, pengawasan kan bisa ada dua ya, bisa internal oleh kita itu tadi, nah bisa eksternal. Nah itu bisa Anda sampaikan ke pihak eksternal gitu, biar dilakukan pengawasan. Jadi double pengawasan. Artinya tidak hanya misal dianggap nanti subjektivitas atau dari pihak Anda sebagai penyelia internal ya. Ini pengawasan bisa dari pihak eksternal. Itu Mbak. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Mungkin yang lain kalau akan ada yang disampaikan. Tadi linknya sudah diberikan oleh Mbak ini ya. Nah itu silakan itu di situ dikumpulkan. Kalau mau langsung dikerjakan juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya Mbak Faza atas apa yang saya sampaikan di sini. Begitu? Oke, terima kasih banyak untuk Iya, sesi materi. baik. Iya, saya tutup dulu ya. Baik kepada semua peserta, selamat melanjutkan dalam mengikuti pelatihan. Meskipun hari libur ya, tetap semangat untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan dan kompetensi kita sendiri.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. ya, saya izin live ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih banyak. Teman-teman peserta masih semangat ya? Masih bangun? Boleh minum sebentar. Kita masih ada waktu 3 menit sebelum kita post test seperti yang disampaikan kemarin oleh Bu Esti. Materinya Bu Oti ini kita tukeran jadi post test dulu. Jadi silakan siapkan minum. Minum dulu biar seger buat recall